warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang telah berkenan hadir di ruangan yang sederhana ini. Kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan yang kita lakukan selalu mendapat manfaat, selalu mendapatkan berkah atas apa yang akan kita lakukan hari ini. Kira-kira ada yang berkenan untuk memimpin berdoa? Saya Pak. Oke, silahkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Mas Ibat yang telah berkenan membantu memimpin doa. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kali ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Apakah kalian semua sudah pernah mengikuti konseling kelompok atau sudah paham? Belum Pak. Oke, yang lainnya? Belum Ya, semua belum ya. Kalau belum, sedikit akan saya jelaskan tentang konseling kelompok itu apa sih. Konseling kelompok adalah kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu permasalahan yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, yaitu kalian, hingga masalah tersebut benar-benar dapat terselesaikan. Cara pelaksanaan konseling kelompok ini, kita duduk santai seperti ini. Tujuannya agar setiap anggota kelompok atau kalian dapat saling bertatap muka, dapat saling melihat satu sama lain, dapat saling berinteraksi satu sama lain. Dalam melaksanakan kegiatan ini tidak ada unsur paksaan. Harapannya kalian menyampaikan seluruh kesulitan yang kalian rasakan itu dengan sukarela. Apakah kalian datang ke sini ada unsur terpaksa atau bagaimana? Tidak ada. Kalau tidak, alhamdulillah. Jika kalian semua datang ke sini itu dengan sukarela, tentunya ketika kalian tidak terpaksa mengikuti kegiatan ini, hasilnya pun akan sedikit berbeda. Kalian pasti akan lebih mudah untuk lebih terbuka, kemudian mengutarakan pendapat, kemudian untuk saling menghargai satu sama lain. Akan tetapi ada hal yang penting lagi di dalam konseling ini, ada aturan yang harus kita sepakati bersama. Misalkan ini, kalau ada teman yang menyampaikan pendapatnya, teman yang lain harus saling menghormati. Kemudian ketika ingin berpendapat harus mengacungkan tangan terlebih dahulu, tidak boleh berkata kotor, mengejek, dan sebagainya. Dan yang paling penting dari setiap anggota kelompok harus mampu menjaga rahasia. Ingat, apa yang kita bicarakan dalam forum ini, sebisa mungkin harapan saya tidak ada yang menceritakan di luar dari forum ini. Setuju ya? Setuju. Oke. Kalau memang sudah setuju, selanjutnya kita akan membuat kesepakatan waktu. Kenapa kok kesepakatan waktu ini perlu dilakukan? Agar apa yang kita bahas, apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan nanti terarah, tidak melebar kemana-mana. Kira-kira dalam pelaksanaan waktu kali ini butuh berapa menit? 30 menit. 45. Oke. Karena ada dua orang yang memilih 45 menit,
kita sepakati waktu konseling kelompok kita ini 45 menit. Bagaimana? Iya, Pak. Oh iya, tadi kan kita kelupaan ini. Kita belum melakukan perkenalan. Ada istilah ini, tak kenal maka tak sayang. Alangkah baiknya kita satu persatu memperkenalkan diri kita masing-masing. Akan saya mulai dari Bapak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Pak Trisno. Hobi saya berolahraga atau main sepak bola. Silahkan dari yang paling ujung sini. Kenalkan, Oke. nama saya Muhammad Ibadur Rahman. Oke, Hobi saya bermain voli. boleh. Selanjutnya, iya selanjutnya dari sini. Nama saya Fahmi Zainal Fitra. Alamat saya dari Waruk. Saya suka dengerin musik. Oke, terakhir. Nama saya Alvin Rizky, Mhm. alamatnya Kutorjo. Oke, Hobinya sepak bola. sepak bola. Wah, dari beberapa daerah ini ya. Iya. Baiklah, saya rasa kita semuanya sudah saling mengenal. Ini Mas Ibat, Mas Fahmi, dan Mas Alfian. Harapannya nantinya kita bisa saling terbuka, tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa malu di antara kita semua. Karena tujuan kita berkumpul di sini untuk melakukan konseling kelompok untuk menyelesaikan kesulitan atau permasalahan yang kalian hadapi. Saya akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah proses bantuan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu permasalahan yang dihadapi oleh anggota kelompok sehingga masalah-masalah tersebut bisa dapat terselesaikan. Bagaimana? Kalian siap untuk melakukan konseling kelompok? Siap. Alfian ini kayak siap apa enggak ini? Siap. Oke. Baiklah, jika semua sudah siap, kita mulai konseling kelompok pada siang hari ini. Seperti yang saya utarakan di awal tadi, dalam kegiatan konseling kelompok ini kita akan membahas satu dari 3 permasalahan yang ada di sini. Misalkan ini Alfian menyebutkan masalah ekonomi, masalah sosial, kemudian Mas Fahmi masalah belajar, Mas Ibat menyebutkan masalah karir dan sebagainya. Silahkan dari anggota kelompok ini bisa dimulai menyebutkan kesulitan atau permasalahan yang dihadapi. Silahkan dari Mas Ibat. Iya. Saya itu kalau belajar itu cuma pas ulang saja, Pak. Oke. Fahmi? Kalau saya tidak bisa mengatur waktu dan Oke. belajar. Alfian? Kalau saya sih nyari modul belajar itu buat saya itu gimana ya? Jadi tidak tahu ya belajarnya gimana gitu ya. Ya kok susah. Oke. Dari permasalahan yang sudah disampaikan ini, kira-kira kita sepakati satu permasalahan terlebih dahulu yang harus kita selesaikan. Kira-kira siapa yang? Ibad aja. Ibad. Siapa? Ibad aja Ibad. Siapa? Ibadah. Ibat. Oke. Karena ada dua anggota kelompok yang menunjuk Ibat untuk diselesaikan terlebih dahulu masalahnya, berarti Ibat yang akan menceritakan masalahnya. Bagaimana? Semua setuju atau bisa berubah pikiran? Bagaimana, Bat? Masalahmu? Alfian. Kelihatannya dari Alfian itu lebih Oke. masalahnya. Oh, berubah pikiran. Gimana ya? Berubah pikiran ya? Saya terima aja. Oke, diterima. Oke, karena ada perubahan ini yang tadinya Ibad ditunjuk, sekarang ada perubahan ke Alfian. Tapi Alfian siap ya? Siap. Oke, kalau Alfian siap, silahkan diceritakan kesulitan atau permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk pertama tadi kan seperti yang saya utarakan, saya itu kesulitan dalam menentukan model belajar saya. Jadi setiap selesai belajar itu saya pikir itu apa yang saya dapat dari belajar saya tadi. Nah, seperti itu. Jadi gimana ya? Model belajar seperti ini apa yang Anda lakukan? Sejauh ini sih saya cuma menghafal sama memutar balikan buku-buku doang.
kayak sekedarnya aja ya seperti itu. Apakah di rumahmu itu nggak ada tempat khusus belajar atau ruangan untuk belajar? Kalau di rumah sih nggak punya, soalnya kan rumah saya sempit, jadi gabung sama orang keluarga sama televisi, jadi nggak fokus gitu. Setiap harinya kamu belajar jam berapa? Dan sampai jam berapa? Kalau di rumah sih terganggu sama adik biasanya kalau malam-malam gitu, kayak kan dengan kumpul sama keluarga kan, jadi nggak bisa menyatu gitu, nggak bisa fokus. Gitu. Yang menyebabkan kamu belajar sampai malam itu apa yang sampai harus terlalu malam itu? Ya karena tadi kan kalau saya belajar jam segini kan habis maghrib gitu ya, itu masih banyak keluarga yang deket, jadi kan nggak bisa fokus, jadi saya milih untuk malam harinya gitu. Oke, bagus dari permasalahan yang diutarakan oleh Alfian. Barangkali ada yang mau berpendapat atau memberikan alternatif. Sebaiknya Alfian ini bagaimana sih untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya itu? Menurut saya permasalahan belajar Alfian itu kemungkinan besar diakibatkan oleh lingkungan. Oke, lingkungan Alfian yang tidak kondusif. Oke, bagus. Dan juga belajar kamu itu terlalu larut. Oke. Itu tidak baik untuk kesehatan kamu juga. Oke. Selain itu belajar pada jam-jam terlarut itu bisa merasa ngantuk dan membuyarkan pikiran. Oke. Dan jadi tidak banyak pemahaman yang kamu dapat dari pelajaran tersebut. Bagus. Yang lainnya? Saya setuju pendapatnya dari Mas Wahyu bahwa belajar di jam selarut itu tidak efektif. Jika Anda belajar tanpa ada gangguan dari adik, Anda bisa belajar di sepertiga malam. Maksudnya di itu ya, dini hari itu ya? Ya, oke. dini hari. Dengan catatan sebelumnya Anda harus tidur terlebih dahulu. Hal ini agar pikiran Anda fresh saat belajar. Oke, gitu. Mengenai alternatif model belajar, kamu bisa mencoba belajar membuat resumen. Rangkuman gitu Ya, ya? rangkuman. Oke. Setelah Anda menulis, otomatis Anda juga membaca. Jadi jika kamu ingin belajar lagi, tinggal baca resumen yang kamu rangkum tadi, sehingga tak terlalu banyak mempelajari semua pelajaran. Oke. Siapa lagi? Ibat, ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah? Pahami? Sudah. Oke, bagus. Semua anggota kelompok sudah menyampaikan aspirasinya atau pendapatnya. Jika memang tidak ada tambahan lagi, saya akan mencoba menyimpulkan ini apa yang sudah menjadi pendapat dari teman-temannya Alfian tadi ya. Yang pertama yaitu usahakan Alfian itu mempunyai tempat belajar sendiri dan suasananya harus tenang dan kondusif. Tadi dicontohkan misalnya bisa bangun di jam 3 untuk belajar. Kenapa kok bangunnya harus jam 3? Karena di jam seperti itu semuanya kan tidur. Jadi keadaannya itu tenang, hening, sehingga Mas Alfian bisa lebih tenang dalam belajar. Dan juga mengenai model belajar yang bisa dicoba oleh Mas Alfian dengan membuat rangkuman. Kenapa kok harus membuat rangkuman Mas Alfian? Karena belajar yang paling bagus adalah membaca dan menulis. Dengan membaca kemudian ditulis adalah seolah-olah kita itu belajarnya 2 kali, sehingga seluruh materi yang kita baca dan kita tulis tadi seakan-akan akan cepat masuk ke dalam pemikiran kita. Dan yang terakhir, satu pesan dari saya adalah tidak ada sebuah kesulitan di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan jika kalian semua itu mau berdoa dan berusaha. Seperti itu ya? Ya. Oke, apa ada yang ingin disampaikan lagi? Ibat? Fian? Sudah ya? Sudah. Oke, karena kelihatannya waktunya sudah hampir habis, bagaimana kalau kita akhiri kegiatan konseling kelompok kita hari ini? Bagaimana?
kita akhiri ya. Iya. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui seperti apa sih tanggapan atau perasaan dari kalian semua, khususnya nanti Mas Alfian setelah mengikuti kegiatan ini tuh seperti apa? Mas Iba dulu deh. Ya, saya ikut kegiatan ini merasa lega dan senang. Oke, Mas Fahmi? Saya dengan adanya seperti ini saya merasa lega dan memberikan solusi untuk para siswa-siswa sulit untuk belajar mendapatkan solusi yang tepat gitu ya. Solusi yang tepat ya. Mas Alfian bagaimana Mas Alfian? Kalau saya sih senang gitu kayak gini. Makanya saya juga lega. Soalnya sebelumnya kan saya juga nggak tahu gimana cara model belajar yang tepat untuk saya sendiri. Dengan metode seperti ini, saya jadi tahu cara-cara yang benar buat saya jadi lebih fokus dan bisa menangkap pelajaran dengan baik. Oh, seperti itu, bagus. Berarti Mas Alfian sudah mulai memahami ke depan langkahnya itu harus seperti apa. Seperti itu ya? Iya. Oke, baik, karena semuanya sudah paham, alhamdulillah. Respon yang kalian berikan juga cukup positif. Bagaimana kalau pertemuan kita ini kita lanjutkan minggu depan di jam yang sama, tentunya di tempat ini aja lah, tempat yang paling santai. Tentunya dengan membahas permasalahan yang berbeda, nantinya mungkin masalahnya Mas Iqbal atau Mas Fahmi. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke, bagus. Baiklah, untuk konseling kita hari ini bisa kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di awal tadi kita buka dengan doa, berarti untuk mengakhiri semua ini kita tutup dengan doa juga. Akan tetapi nanti yang memimpin berbeda. Kalau tadi Mas Ibat mungkin bisa sekarang Mas Alfian biar jauh lebih tenang. Silahkan dipimpin berdoa. Mengakhiri kegiatan hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih atas partisipasi kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.